أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur, memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang Allah tanamkan dalam hati kita, sehingga dengan nikmat itulah tergeraklah hati kita, melangkahlah kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah junjungan alam, yang mana kita semua berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Semoga dengan salawat kita menjadi bukti bahwa kita adalah hamba sekaligus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita semua akan selamat baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Maulud, pada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita lihat, bahkan sering kita ikuti Maulid, peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting di sini yang khatib ingin bahas adalah apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sekadar kita mengikuti Maulid, peringatan-peringatan kelahiran beliau, ataukah kita hanya sekadar menyebut nama beliau? Ternyata yang terpenting dalam cinta kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah sendiri menjelaskan dalam sebuah hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh dialah orang yang telah mencintaiku. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. Dan barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersamaku dalam syurga. Hadirin, ternyata bukti kecintaan kepada Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Apa saja sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW? Ternyata sunnah Rasulullah, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, selalu ada sunnah dalam semua aktivitas dalam kehidupan kita. Ketika memakai pakaian, memakai sendal, naik kendaraan, ke pasar, bahkan semua aktivitas dalam kehidupan kita selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua ada sunnah-sunnah Rasulullah di dalam aktivitas tersebut. Maka mari kita belajar
Mari kita luangkan waktu kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika sunnah Rasulullah dimasukkan dalam aktivitas keseharian kita, maka semua aktivitas yang kita lakukan, meskipun nampaknya itu aktivitas keduniaan, akan tetapi ketika sunnah dimasukkan dalamnya, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud Allah menciptakan kita, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Maka bagaimana semua supaya ketika malaikat maut mencabut nyawa kita dalam kondisi beribadah. Sedangkan kita yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah ibadah itu hanya solat, baca Quran, zikir, dan sedikit sekali orang bisa mati dalam keadaan tersebut. Bisa dihitung jari orang yang meninggal dalam keadaan solat, meninggal dalam membaca Al-Quran, meninggal ketika berpuasa, meninggal dalam melakukan hal-hal kebaikan. Tapi untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, adalah cara terbaiknya adalah mengikuti Rasulullah dalam semua aktivitas dalam kehidupan kita. Rasulullah mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Sebelum makan kita membaca basmalah. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan dengan makanan yang mulai dari depan kita, tidak mengambil sembarang. Kemudian lalu kita membuangnya karena kita tidak suka. Maka hadirin jemaah Jumat rahmatullah, di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW terdapat kemuliaan dan keselamatan, dan itu bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sampai ke akhirat kelak. Hadirin sedang Jumat rahmani wa rahmakumullah. Kemudian Rasulullah adalah contoh panutan terbaik, manusia terbaik yang Allah jadikan sebagai suri tauladan. Dalam diri beliau Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya bagaimana cara menggunakan tubuh manusia. Di dalam keseharian kita bisa melihat ketika satu kendaraan ataupun motor misalnya, ini sudah dibuatkan SOP-nya, cara menggunakan kendaraan tersebut, kapan servisnya, jenis minyak apa yang digunakan, atau oli apa yang digunakan. Tidak boleh seorang kemudian memodifikasi dengan seenaknya lalu berharap barang tersebut bertahan lama. Hadirin, dalam diri manusia pun demikian. Allah sudah merancangnya sedemikian rupa. Bagaimana manusia ini bisa selamat di dunia, bagaimana manusia bisa menggunakan tubuhnya dengan baik. Dan itu manfaatnya bukan cuma di dunia, akan tetapi kelak di akhirat manusia akan dimintai pertanggungjawaban setiap anggota tubuh yang dia gunakan untuk hal-hal yang digunakan selama di dunia. Hadirin jemaah Jumat rahmakumullah, maka Rasulullah adalah contoh terbaik bagaimana cara menggunakan tangan, bagaimana cara menggunakan kaki, bagaimana cara menggunakan mata, semua telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Maka kita sebagai umatnya sudah sepatutnya kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam kajian-kajian ataupun kalau kita tidak sempat, kita buka HP kita lihatlah bagaimana Rasulullah ketika memotong kuku, bagaimana Rasulullah ketika memakai sandal, bagaimana Rasulullah ketika memakai baju. Ini hal-hal sunnah-sunnah yang kecil kelihatannya, akan tapi kalau kita amalkan, maka Masya Allah, walaupun nampaknya ini kecil, ketika diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka bernilai ibadah. Contoh kecil yang sering kita lakukan adalah ketika buang air besar atau buang air kecil, kita masuk ke tandas, masuk ke WC, mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Maka hadirin, sudah sepatutnya kita amalkan. Dan sebelum Rasulullah masuk ke WC, beliau mengajarkan untuk membaca satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini bukan hanya sekadar doa untuk berlindung daripada syaitan, akan tetapi dengan doa ini insyaallah mudah-mudahan kalaupun ada orang yang terpeleset jatuh meninggal dalam WC sekalipun, dia termasuk orang yang menjalankan sunnah Rasulullah. Dan orang yang menjalankan sunnah Rasulullah adalah orang yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah kalau kalian betul mencintai Allah, fattabi'uni,
maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka hadirin, ketika kita mengikuti Rasulullah adalah bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka kelak di yaumil qiyamah ada orang yang mengaku beribadah dengan Rasulullah, berharap mendapatkan syafaatnya di telaga Al-Kautsar, akan tetapi pada saat itu Rasulullah mengusir mereka. Kenapa? Ternyata dalam kehidupan mereka mengaku mencintai Rasulullah, akan tetapi sunnah-sunnah beliau mereka tinggalkan, bahkan sengaja mereka menghinanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah adalah manusia terbaik yang mana kalau kita ikuti semua gerak-gerik dalam kehidupannya, tingkah lakunya, maka kita akan selamat bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Hadirin, Rasulullah telah mencontohkan dalam sebuah aktivitas dalam kehidupan beliau. Suatu ketika Rasulullah berdiri solat malam sampai kaki beliau bengkak. Maka ditanyalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau ini maksum, telah dijamin bahwa dosa surga engkau telah dijamin. Engkau telah dijamin dosa-dosa engkau telah diampuni. Tapi kenapa sampai sedemikian rupa engkau solat sampai kaki-kaki engkau bengkak?" Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Maka ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita, salat adalah bukti terbaik bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga pantaslah salat itu Allah wajibkan 5 kali sehari kita lakukan sampai kita mati. Sampai seketika seorang tidak mampu salat berdiri, bisa disolat dengan duduk. Duduk pun tak bisa, maka salat dengan berbaring. Berbaring pun sudah tidak bisa bergerak, maka cukup dengan isyarat mata saja. Dengan isyarat mata pun tak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja. Dengan hati pun tak mampu, dan orang yang telah meninggal, saking pentingnya salat, maka masih orang tersebut disolatkan. Saking pentingnya salat, hadirin. Maka jangan kita remehkan salat dalam kehidupan kita. Jangan kita lalaikan. Sibuk apapun dalam aktivitas kita, sibuk kita di pasar, di kantor, di toko, dimanapun kita berada, ketika sudah bunyi kumandang azan, segera kita tinggalkan sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebentar saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kelak semua amal akan dihisab. Semua amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi penentu baik atau buruknya amal-amal kita seluruhnya adalah salat kita. Maka pantas Nabi sampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika salat seseorang ini baik, maka baik fa'in saluhat sa'iru amalih. Apabila salat seorang ini baik, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat sa'iru amalih. Dan apabila salat ini rusak, maka seluruh amalnya menjadi rusak. Maka saking pentingnya ini salat, hadirin, Rasulullah mencontohkan kepada kita yang laki-laki salat fardunya adalah ke masjid. Salat fardunya adalah ke masjid. Sampai Nabi ketika sakit-sakitan menjelang wafat beliau masih meminta untuk dipapah, dibawa ke masjid, diberdirikan untuk salat berjemaah. Saking pentingnya, bahkan tidak ditemukan riwayat Nabi sekalipun salat fardunya di rumah beliau. Maka wahai jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita tinggalkan salat. Maka hadir kita salat Jumat, mendengarkan wasiat takwa, sekaligus mendengarkan wasiat daripada khatib untuk menjadi bekal kita adalah salah satu pesan khatib adalah mari kita menjaga salat kita sampai kapan? Sampai kita disolatkan. Hadirin, saking pentingnya salat, seseorang yang tidak mampu lagi berdiri salat, artinya sudah meninggal, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Ini saking pentingnya salat, hadirin. Maka jangan sampai seseorang yang tidak mau ke masjid akhirnya terpaksa dibawa ke masjid dengan saudara-saudaranya dan diberdirikan di depan imam. Maka hadirin, sebelum kita di depan imam, maka mari kita di belakang imam. Sebelum kematian datang kepada kita, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mari kita perbaiki salat kita. Tidak banyak, hanya 5 waktu saja dalam kehidupan kita. Sehingga hadirin yang mulia, ketika salat ini sudah kita tunaikan dengan baik, maka janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Maka boleh jadi dalam kehidupan kita merasa gelisah, galau, dan masalah kita tidak selesai. Maka perbaikilah dari salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita hidayahnya, karunia-Nya, nikmatnya untuk memperbaiki salat kita sampai datang kepada kita kematian. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang khatib singkat sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Semoga Allah beri kita keberkahan di hari Jumat. Semoga Allah beri kita hidayah di hari Jumat ini dan Allah menancapkan dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dalam ayat ini Allah mengingatkan pesan kepada kita hadirin, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kamu harta kamu dan anak keturunan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Fayaqul, lalu kamu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, tundalah sedikit, tundalah sejenak, atau kembalikan saya ke dunia. Wa asaddaqu wa akum minas solihin, maka saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik dan menjadi orang-orang yang soleh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri kita karunia nikmat terbaiknya dalam kehidupan kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah, sampai datang kepada kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.